Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Hamka Muda, kita kembali lagi di Paper Talk UHAMKA. Nah, untuk edisi Paper Talk kali ini, Hamka Muda pasti sudah menunggu-nunggu juga. Karena untuk edisi kali ini, kita akan mengangkat tema tentang pentingnya menjaga asupan nutrisi atau kita memperhatikan nilai gizi apa saja yang kita konsumsi, makanan yang kita konsumsi agar tetap menunjang kesehatan kita. Nah, perlu kita sadari nih Hamka Muda, PPKM memang saat ini makin naik ya levelnya lah. Nah, semakin banyaknya kita untuk tetap menjaga kesehatan. Nah, salah satunya adalah kita untuk tetap menjaga atau bagaimana kita untuk tetap menyadari apa saja sih makanan yang bisa kita konsumsi dan bagaimana nilai gizinya. Nah, kita sudah kehadiran dosen dari Fakultas Ilmu Kesehatan yang sudah di samping saya ini. Namun Hamka Muda, sebelum kita berkenalan dengan beliau, yuk kita simak dulu VT beliau seperti berikut ini. Nah, itu dia Hamka Muda, tadi VT dari dosen yang ada di sebelah saya. Nah, Hamka Muda, tanpa panjang lebar, yuk kita kenalan dulu dengan Ibu dosen di samping saya. Bunda, silakan berkenalan dulu dengan Hamka Muda. Ya, Assalamualaikum Hamka Muda semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk terus menerapkan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Oke, Bunda. Dan menjauhi keramaian juga, Bunda. Oh iya, tambahan 5M ya, Bunda ya. 5M ya, okay, tambahannya menjaga keramaian. Oke, baik. Hamka Muda, Bunda boleh berkenalan dulu, Bunda dari mana, dari dosen mana, kemudian lulusan mana aja boleh disampaikan ke Hamka Muda. Iya, baik. Perkenalkan semuanya, nama saya Imas Arumsari. Saya adalah dosen di program studi gizi Fakultas Ilmu Kesehatan UHAMKA. Saya menyelesaikan pendidikan S2 di Chulalongkorn University, Thailand di program gizi dan kesehatan atau nutrition dan dietetics. Kemudian menyelesaikan S1 di Universitas Indonesia juga di bagian atau jurusan ilmu gizi. Oke, baik Bunda. Boleh Bunda menyapa Hamka Muda dengan bahasa Thailandnya, Bunda? Masih ingat nggak tuh? Apa ya? Sawadika. Oh, Sawadika. Oke, baik. Hamka Muda pasti sudah penasaran banget kan? Kenapa sih kita mengangkat tema menjaga kesehatan dengan mengatur asupan gizi keluarga? Nah, ini mengacu pada penelitian Bunda Imas juga terkait dengan pendampingan guru dan orang tua dengan modul gizi seimbang dari I Help You UHAMKA. Nah, Bunda, Hamka Muda juga penasaran nih, I Help You UHAMKA sebenarnya apa sih, Bunda? Boleh disampaikan, Bunda? Oke, jadi I Help itu sebenarnya di UHAMKA ada dua jenis I Help ya. Satu I Help aja, nggak pakai you. Kalau I Help aja itu Islamic Health Promoting School. Jadi UHAMKA punya beberapa sekolah binaan SMP dan SMA Muhammadiyah di Jakarta. Yang di sekolah-sekolah tersebut kita memiliki beberapa program untuk intervensi gizi dan kesehatan. Sementara kalau I Help You itu Islamic Health Promoting University. Itu sasarannya adalah untuk dosen, karyawan, dan juga mahasiswa UHAMKA. Oke, baik. Nah, itu info menarik juga Bun untuk Hamka Muda ketahui untuk saat ini ya, karena perkembangan kampus meskipun mereka teman-teman Hamka Muda sedang kuliah daring, tapi tetap harus tahu nih apa saja sih perkembangan kampus saat ini. Nah, perkembangan yang ingin kita bahas saat ini adalah tentang modul gizi seimbang yang Bu Imas angkat dalam untuk penelitian, pengabdian masyarakatnya. Baik. Nah, Bu Imas, boleh Hamka Muda beri briefing atau beri informasi sejenak terkait dengan menjaga asupan gizi yang ada dalam modul Bunda tersebut. Seperti apa, Bunda? Iya, makasih Mbak Sulis. Jadi pengabdian masyarakat yang saya lakukan itu adalah pengembangan modul gizi seimbang untuk orang tua siswa di sekolah-sekolah binaan dari I Help tadi.
Jadi pilot project yang modul gizi seimbang itu kami lakukan di salah satu sekolah di SMP Muhammadiyah 4 Kramat Jati Jakarta Timur. Jadi di program tersebut kita mengembangkan sebuah modul yang sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mengintervensi terkait dengan masalah gizi berupa overweight dan obesitas. Jadi kalau kita lihat sekarang ini kan banyak ya anak sekolah yang gemuk-gemuk gitu ya, terus jajannya boba, terus es kopi misalnya. Meskipun saya juga suka sih, tapi makannya terlalu berlebihan. Kalau dari rekomendasi gizi itu sekitar 40 gram dalam sehari, tapi yang mereka konsumsi melebihi dari itu. Jadinya kita membuat modul gizi seimbang tersebut untuk tidak hanya mengintervensi siswa, tetapi juga mengintervensi orang tuanya. Karena meskipun bagaimanapun yang menyediakan makanan di rumah, yang memberikan uang jajan itu tetap orang tua. Jadi kalau kita memberikan intervensi kesehatan di sekolah, alangkah lebih baik jika kita mengintervensi mulai dari orang tuanya juga. Baik. Berarti mulai dari orang tua dulu untuk istilahnya untuk menjaga kesehatan anaknya seperti itu ya Bunda ya. Nah, kemudian itu menarik juga menjaga obesitas agar tidak overweight ya. Artinya menjaga pola makan agar kita tidak berlebih dalam berat badan kita. Nah, Bunda, itu menarik. Saat ini Hamka Muda juga pasti sedang digandrungi nih Bunda dengan fast food, makanan cepat saji, makanan dengan pemanis yang tinggi seperti boba dan teman-temannya gitu kan ya. Nah, itu bagaimana sih Bunda agar Hamka Muda tetap bisa menjaga konsumsi gizinya agar tetap seimbang setiap harinya sesuai dengan kebutuhan energi yang diperlukan Hamka Muda? Iya, baik. Terima kasih. Kalau misalnya memang sekarang gaya hidup remaja itu mengarah pada konsumsi tinggi gula, konsumsi tinggi lemak yang dari fast food juga. Jadi kita harus perhatikan betul supaya tidak berlebihan dalam konsumsi. Kita singkatnya GGL, gula garam lemak. Kenapa GGL ini penting? Karena GGL ini kalau berlebihan konsumsinya bisa mengarah kepada penyakit tidak menular. Tadi obesitas itu baru awalnya saja, tapi kalau obesitasnya tidak dikontrol, maka ketika dia dewasa, dalam kasus ini kan anak-anak sekolah ya, ketika dia dewasa, dia beresiko terkena penyakit tidak menular, contohnya diabetes mellitus, kemudian penyakit jantung koroner misalnya, atau yang sekarang banyak dialami bisa juga kolesterol tinggi misalnya, atau dislipidemia kita bilangnya di kesehatan. Nah, untuk menjaga supaya tidak terjadi hal tersebut, pertama kita harus melakukan pengontrolan berat badan. Pengontrolan berat badan. Jika memang dirasa anak ini gemuk, sebenarnya kalau di gizi ada cara untuk menentukan status gizi ya. Kalau Hamka Muda mau mencoba di rumah misalnya. Boleh. Gimana Bunda tulis bukan resepnya ya, caranya. Cara hitungnya ya. Iya. Cara hitungnya dengan cara membagi berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Jadi misal berat badannya 53 kalau saya 53 kg dibagi tinggi badan dalam meter. Berarti kalau tinggi badannya 159 misalnya berarti 1,59 dikuadratkan. Nah, itu kalau untuk orang usia di atas 18 tahun kita bisa melihat kalau dia di atas 25, hasil perhitungan tadi itu namanya perhitungan indeks massa tubuh atau IMT. Kalau hasil perhitungannya di atas 25, maka kita harus mulai melakukan pengontrolan berat badan. Karena diet nih. Iya, betul. Diet dalam hal ini mengontrol asupan. Jadi kalau yang biasanya satu kali makan nasinya misalnya 3 centong, nah mulai kurangi misalnya 2 centong aja, ditambah sayurannya. Jadi kalau di gizi kita mengenal ada yang dinamakan dengan aturan isi piringku. Isi piringku ini mengatur asupan dalam satu kali makan. Jadi Kementerian Kesehatan itu merekomendasikan dalam satu piring isi piringku itu sepertiga diisi dengan nasi, sepertiga diisi dengan sayur. Jadi jumlah nasi dan jumlah sayur itu seharusnya seimbang. Kalau nasinya 1 centong, sayurnya juga harusnya 1 centong. Bukan 1 centong kuahnya ya, tapi 1 centong sayurnya. Ini menarik sih Bunda. Iya, biasanya kalau kita sayurnya cuma beberapa lembar gitu ya, sisanya diisi dengan kuah. Nah, seharusnya jumlah yang dibanyakin itu isinya, tidak hanya kuahnya. Apalagi ketika kita beli nih, aduh, ini masukan juga nih bagi anak kos ya. Anak kos biasanya sayur beli 5.000 untuk 1 hari. Nah, itu sebenarnya kurang, jadi ditambah lagi aja. Ditambah lagi. Terus jangan lupa perlu ada protein nabati dan protein hewani juga. Terus satu lagi buah-buahan. Jadi kalau dalam 1 hari direkomendasikan buah itu seenggaknya 3 porsi. Jadi kalau misalnya
pagi misalnya 1 potong pepaya, siangnya juga begitu, sorenya juga begitu. Jadi 3 kali makan buah gitu. Oke, baik, itu menarik. Jangan lupa Hamka Muda, tetap ya tadi pesan Bunda Imas adalah wanti-wanti untuk isi piringku. Isi piringku jangan lupa itu diterapkan untuk Hamka Muda, karena sekarang juga walaupun kuliah di rumah ataupun melakukan aktivitas di rumah, ini ketika kita sedikit aktif di rumah kan biasanya sedikit aktivitas ya Bunda, ya. Istilahnya Hamka Muda itu hanya kuliah daring nih. Misalkan pasti polanya kuliah, makan, tidur, kuliah, makan, tidur, tidak ada aktivitas untuk keluar rumah. Nah, itu hati-hati ya Bunda. Nah, Bunda, lagi Bunda, sebenarnya apa sih pengaruhnya terhadap kesehatan kita Bunda, dalam ketika kita memperhatikan pola makan yang tadi Bunda sampaikan? Selain adanya kita menghindari penyakit-penyakit yang tidak menular, ada nggak sih Bunda dampak positif selain hal itu Bunda? Jadi kalau misalnya yang sering kita tekankan kepada pelajar ya, entah itu siswa atau mahasiswa misalnya, pola makan itu dan status gizi ya sangat berpengaruh pada performa akademik. Jadi kalau ada yang merasa lemot-lemot dikit, nah itu perlu dilihat lagi makannya apakah udah bener, apakah terlalu banyak, misalnya terlalu banyak gorengan, itu juga bisa berpengaruh. Karena kalau teman-teman obesitas atau overweight, tidak hanya obesitas dan overweight ya, tapi juga kurus. Nah, itu juga akan mempengaruhi performa akademik atau kemampuan kognitif kalian, jadi akan mengganggu proses belajar. Makanya yang selalu dikampanyekan oleh para penggiat gizi kepada anak-anak usia sekolah dan juga remaja bahwa status gizi yang baik itu tidak hanya untuk investasi secara fisik dan kesehatan saja, tetapi juga kualitas sumber daya manusia. Jadi itu juga mungkin yang perlu diingat sama para Hamka Muda gitu. Itu manfaat banget Hamka Muda. Ini mungkin karena saya baru tahu kali ya Bunda ya. Memang benar ketika Bunda Imas itu menyampaikan ketika kita terlalu overweight, kita juga akan lemotnya itu sebenarnya kayak kita tuh mageran ya Bunda. Itu bener banget Hamka Muda. Jadi ketika kita terlalu banyak makan, kita juga akan mager. Kita kekurangan makan, kita juga mager. Betul nggak Bunda? Betul banget. Jadi kan kurang energi ya. Kurang energi, betul. Jadi memang benar, terlalu besar juga tidak baik, terlalu kecil juga tidak baik Hamka Muda. Jadi Hamka Muda pun ketika saat ini sedang diet kan, sekarang lagi tren juga ya Bunda ya, diet. Terus karena body shaming, aku terlalu banyak di shaming, jadi aku harus diet. Nah itu hati-hati, Hamka Muda juga harus memperhatikan tadi isi piringku harus tetap diperhatikan ya Bunda ya. Oke, baik Bunda. Selanjutnya Bunda, ada pertanyaan juga Bunda melalui media sosial kita. Jika terjadi malnutrisi atau kekurangan gizi, tadi kita sempat menyinggungnya Bunda, itu apakah yang harus kita lakukan Bunda agar kita juga bisa dari yang kekurangan gizi, biar kita stratanya naik nih, biar gizinya tetap seimbang tuh bagaimana? Jadi pertama-tama yang harus kita pahami dulu apa itu kurang gizi, itu dia ya. Nah, kita harus menentukan nih, kita masuknya kurang gizi normal atau gizi lebih. Nah, cara pertama adalah tadi dengan cara perhitungan indeks massa tubuh yang tadi di awal ya, yang berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, kalau itu hasilnya di bawah 18,5, maka kalian masuknya ke gizi kurang. Nah, kalau gizi kurang atau kurang gizi tadi yang disebut, nah berarti kita harus meningkatkan asupan. Meningkatkan asupannya sesuai dengan kemampuan. Jadi pertama, kalau kita ingin melakukan perubahan pola makan, masing-masing orang itu memiliki kondisi yang berbeda. Makanya kita perlu tahu dulu kondisi gizi kita seperti apa, status gizi kita seperti apa. Pertama tadi bisa melihat dari indeks massa tubuh yang perhitungan. Kemudian yang kedua, bisa juga dilihat dari hasil lab. Mungkin kalau hasil lab agak klinis banget ya, tapi mungkin ada indikator sederhana untuk menentukan kita kurang gizi atau tidak dari hasil lab. Mungkin teman-teman pernah dengar anemia. Anemia itu kalau darah ya? Betul, kurang darah atau kadar hemoglobinnya lebih tepatnya ya. Itu kurang dari 12. Nah, apalagi kalau untuk yang cewek-cewek nih, yang perempuan. Sering pusing apalagi ya? Iya, kalau di kampus sering ngantuk ya. Dosen baru masuk udah gitu. Aura-aura, padahal nyalain dosen, padahal kamu yang anemia. Iya, sering sekali Bunda ya nyalahin dosen-dosennya, bosenin ini, padahal dirinya sendiri. Jadi dia anemia. Nah, itu juga adalah salah satu indikator kurang gizi. Jadi indikator kurang gizi itu ada banyak sebenarnya, bisa dilihat dari hasil lab, bisa dilihat dari tadi yang indeks massa tubuh, itu antropometri namanya. Nah, kalau kita udah ketahuan nih ternyata kita kurang gizi, maka kita harus meningkatkan asupan. Tapi tetap memperhatikan perbandingan isi piringku tadi. Jadi meskipun kita menambah nasi, otomatis kalau nambah nasi nambah sayur juga. Jadi karena
tidak ada satupun bahan makanan yang paling sempurna. Mungkin kalau teman-teman aktif di sosial media ya, mungkin suka lihat apa ya, kayak chia atau makanan-makanan yang kita bilang superfood ya. Iya. Apalagi tuh misalnya makan oatmeal gitu ya, sih. EVO apa, extra virgin olive oil misalnya. PCO ya. PCO ya. Nah, itu juga sebenarnya bagus. Bukan olive oil, betul. VCO oil, atau olive oil, Bunda? VCO juga. VCO juga. Virgin coconut oil kan, kalau VCO, terus olive oil juga. Pokoknya banyak marketing apa ya namanya ya, brand ya, bukan brand ya, brand, kayak promosi ya, promosi produk makanan tertentu yang hanya mengunggulkan satu bahan makanan. Nah itu kalau di gizi sebenarnya prinsipnya tidak ada satupun bahan makanan yang paling sempurna, kompleks ibaratnya. Iya, ibaratnya satu itu nggak mungkin semuanya ada di situ gitu. Betul ya, Bunda. Jadi kita harus melengkapi dari bahan makanan yang lain. Tetap ya. Iya, itu dinamakan dengan makanan beragam. Jadi kalau misalnya tadi kita balik lagi ke kurang gizi ya, kita mau nambahin nasi misalnya untuk nambah kalori, berarti di dalamnya kita juga harus menambahkan sayur. Di dalamnya kita harus menambahkan porsi protein nabati dan juga hewani. Dan yang terakhir buah gitu ya. Jadi dalam satu piring lengkap, ada karbohidratnya, ada sayurnya, ada protein nabati, hewani dan juga buah. Gitu. Oke, baik. Itu tadi tips makan beragam tapi tidak sembarangan. Yang ada kemudian nanti langsung ini Bunda langsung tersugesti makan harus beragam, semuanya dimakan. Itu jangan sesuai kemampuan. Iya. Kalau anak kos misalnya somai itu beragam loh. Misalnya ya, kalau kita beli somai ya, jangan somainya aja, tapi pakai tahu, pakai telur, pakai kentang. Nah itu beragam juga sebenarnya gitu. Jadi makanan beragam itu nggak mesti yang kita harus beli VCO, yang harus kita beli buah-buahan yang mahal-mahal. Sesuai sama kemampuan Hamka Muda. Apa yang paling Hamka Muda sukai juga gitu ya. Jadi nggak harus semuanya ngikutin tren gitu. Oke, baik. Ini menarik juga sih tadi Bunda yang notisnya adalah ketika makanan beragam itu bisa kita ambil dari manapun gitu. Istilahnya di sekitar kita pun juga banyak seperti itu. Tidak harus kita harus mencari yang di mall atau apakah. Kita nggak begitu Hamka Muda. Jadi di sekitar tuh banyak juga. Nah, perlu Hamka ketahui juga bahwa yang tadi disampaikan oleh Bunda, jangan lupa hitung IMT-nya Hamka Muda nih. Apakah Hamka Muda malnutrisi kah atau berlebihan kah? Seperti apa itu bisa dihitung dulu sebelum kita memulai untuk oh ya nih, apa yang harus saya lakukan? Diet, makanan untuk mengurangi berat badan kah? Atau untuk menambah berat badan? Bukan gitu, ya, ada yang lupa tadi ya. Aktivitas fisik. Jadi kalau di gizi, selain energi masuk, kita juga harus mengeluarkan energinya. Jadi harus seimbang ya. Nah kalau Hamka Muda di rumah tadi Mbak bilang mageran, terus cuma rebahan, kuliah online aja. Nah itu sempatkan untuk aktivitas fisik sehari minimal 30 menit. Nah kalau kayak gitu udah seimbang tuh antara energi masuk sama energi keluar. Terus ada yang nyeletuk nih Bunda, kan udah main game itu gimana tuh? Aktivitas fisik apa enggak? Kan kita aktivitas fisik jempolnya kayak gitu, itu gimana Bunda? Ya, nanti yang kurus jempolnya doang. Yang keriting jempolnya doang ya, tapi jadi kalau aktivitas fisik itu harus terukur dan terencana. Terukurnya tadi minimal 30 menit dan terencana kita mau ngapain, apa yang mau dikurangi. Misalnya kalau kita mau meningkatkan kebugaran kesehatan jantung paru, maka kita melakukan kardio. Kalau kita mau menambah massa otot, maka kita harus latihan beban misalnya. Nah itu yang disebut dengan terencana dan terukur. Wow, mantap sekali nih. Kalau misalkan kita dapat durasi panjang, kita bakal ini ngulas dari mulai bagaimana aktivitas yang beragam, terencana dan terukur, itu bisa kita peroleh juga. Namun kita kembali lagi kepada pengabdian masyarakatnya Bunda terkait dengan pendampingan guru dan orang tua. Nah, Bunda, sebenarnya yang Bunda titik beratkan dalam pengabdian masyarakat tersebut itu apa Bunda? Selain untuk menjaga pola asumsi gizi yang dikonsumsi oleh teman-teman dari siswa-siswa tersebut. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau di modul gizi seimbang tersebut seperti yang tadi saya jelaskan di depan, jadi pada prinsipnya adalah kita memberikan edukasi kepada guru dan orang tua untuk menciptakan lingkungan yang mendukung siswa untuk memiliki pola konsumsi gizi seimbang. Karena kan
kalau anak-anak di bawah usia 18 tahun ya khususnya, itu pola makannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Entah itu dari sekolah, entah itu dari orang tua, termasuk dari teman sebaya. Tadi sempat disinggung body shaming ya, terkait dengan body image. Jadi kalau mereka mendapatkan anggapan dari peer groupnya bahwa misalnya, wah kamu terlalu gendut nih, kamu terlalu kurus, itu kalau anak remaja tuh dipikirin. Jadi kalau kayak gitu mereka cenderung untuk mengikuti apa kata temennya misalnya. Nah itu saya banget sih Bunda. Curhat. Oh iya, curhat loh. Ya, jadi memang itu yang berusaha kita kondisikan di lingkungan sekolah, bahwa intervensi konsumsi gizi seimbang yang baik untuk status gizi yang baik di sekolah itu tidak hanya diberikan kepada siswanya, tetapi juga kepada guru dan orang tua, supaya bisa menciptakan lingkungan yang juga mendukung siswa untuk mencapai status gizi yang ideal. Oke, baik Bunda. Lalu Bunda, rencana ke depan setelah kegiatan pengabdian masyarakatnya Bunda ini seperti apa Bunda? Oke, jadi seperti yang saya katakan tadi, program iHelp ini punya beberapa sekolah binaan ya. Jadi nggak hanya satu sekolah tersebut, kita juga coba akan mengembangkan sekolah binaan program intervensi yang kita lakukan di satu sekolah ini dilakukan di sekolah yang lain. Dari satu sekolah ini kan kita bisa mendapatkan evaluasi ya, bahwa ternyata partisipasi orang tua bagus, partisipasi komite sekolah juga bagus dalam mendukung, terus guru-gurunya juga menyambut positif dan mereka sangat menginginkan supaya anak-anak mereka memang gizinya baik untuk mendukung prestasi gitu ya. Jadinya program seperti ini akan kami lanjutkan di sekolah yang lain, dan ini juga merupakan belum saya singgung tadi di awal bahwa iHelp ini merupakan kerjasama antara UHAMKA dengan Sinirekfon. Jadi Sinirekfon ini adalah regional center gizi di lingkup Asia Tenggara. Jadi kalau di Jakarta, mitra akademisi dari Sinirekfon ini adalah UHAMKA. Jadi UHAMKA aja ya Bunda? UHAMKA aja. Wow, garis bawah tuh teman-teman. Itu juga ya sebenarnya membanggakan dari UHAMKA ya. Jadi UHAMKA ini adalah mitra akademisi yang dipercaya oleh Sinirekfon untuk membina sekolah-sekolah di DKI Jakarta. Plus kami juga bekerja sama dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. Jadi dalam program tersebut kami melibatkan stakeholder terkait, termasuk dengan sekolah-sekolah negeri juga kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Kalau untuk madrasah kami bekerja sama dengan Kementerian Agama. Jadi harapan ya program ini akan berjalan di seluruh sekolah-sekolah yang secara resmi menjadi binaan dari UHAMKA. UHAMKA, wow, lagi-lagi UHAMKA. Keren banget sih UHAMKA. Oke Bunda, nah itu rencana kedepannya ya Bunda. Lalu Bunda, sebelum kita mengakhiri kita nih sesi kita ini Bunda, ada nggak sih Bunda saran untuk HAMKA Muda ketika HAMKA Muda tadi sudah menghitung IMT-nya, sarannya itu ketika, berarti ada dua saran Bunda, untuk HAMKA Muda yang kekurangan gizi sama yang kelebihan gizi atau kelebihan berat badan itu seperti apa Bunda? Oke, jadi kalau yang kurang ya, yang tadi IMT-nya di bawah 18,5, berarti kita harus menambah asupan energi. Caranya bagaimana? Dengan menambah porsi makan. Nah, itu juga harus disesuaikan dengan kemampuan HAMKA Muda. HAMKA Muda yang paling paham ya, bisa makan sebanyak apa gitu. Kalau harus dipaksa misalnya yang tadinya satu piring satu kali makan terus tambahin satu piring lagi kan, kalau nggak sanggup juga nggak akan jalan programnya. Jadi kita harus mengukur kemampuan kita. Kalau sanggupnya misalnya nambahin satu centong dulu, tapi kalau istiqomah itu kan energinya juga akan terakumulasi. Nah kalau gizi kurang perlu aktivitas fisik juga nggak perlu. Jadi nggak hanya yang obesitas aja yang perlu aktivitas fisik, tapi yang gizi kurang juga perlu, karena kita harus membentuk massa otot, kita harus meningkatkan kebugaran jantung dan paru supaya metabolismenya lancar gitu kan. Nah itu juga dibutuhkan aktivitas fisik, tidak hanya untuk yang obesitas. Nah bagaimana dengan yang obesitas? Prinsipnya kalau yang obesitas energi masuk harus lebih kecil dari energi yang keluar. Jadi aktivitas fisiknya harus ditambah dan makanan yang kita asup dikurangi. Tapi pengurangannya tadi sesuai dengan kemampuan. Kalau misalnya dalam satu kali makan, biasanya nasinya 2 centong, kurangi 1 centong. Atau nasinya mau diganti dengan sumber karbohidrat yang lebih rendah GI itu glycemic index ya. Betul. Itu misalnya tadinya nasi putih diganti dengan nasi merah misalnya untuk atau ubi-ubian gitu ya? Ubi-ubian juga boleh, itu kan pangan lokal ya. Itu bagus juga supaya kita tadi keragaman pangannya tetap tercapai gitu. Jadi nggak hanya satu sumber aja. Nah itu bisa seperti itu. Kemudian ditambah asupan sayurnya, karena sayur itu mengenyangkan ya.
dan memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Jadi Hamka Muda nggak pengen makan terus gitu ya. Akan lain halnya kalau Hamka Muda yang dimakan sayur sama yang dimakan misalnya roti gitu. Roti ini bikin cepat lapar, tapi kalau sayur bisa bikin kita kenyang lebih lama. Terus makan bareng temen biasanya. Kalau di rumah ya, makan bareng keluarga itu juga bisa membatasi asupan makanan. Karena kalau kita makan sama keluarga, mungkin sekarang kita sering denger ini ya, mindful eating. Mindful eating. Jadi apa yang tersaji di depan kita itu yang kita fokus untuk habiskan, jangan lagi nambah yang lain gitu kan. Biasanya kalau kita makan sendiri nih, wah lapar nih, karena nggak ada teman ngobrol gitu. Jadinya berasanya kayak kurang lagi jadi nambah lagi. Ini itu sih Bunda, banyak juga teman-teman kita merasakan seperti itu karena curhat lagi karena kita tuh kadang biasanya kayak gitu Bunda, ketika kita makan rame-rame cuma kita jangan lupa beli ini ya, jangan lupa nambah ini bener. Padahal itu berarti belum mencapai yang namanya tadi Bunda sampaikan mindful eating. Baik itu. Sama satu lagi mungkin kalau tips yang didasarkan dari hasil penelitian itu ukuran piring itu juga ngaruh ternyata. Kalau kita pakai piring yang besar, kita akan cenderung ngambil lebih banyak karena kelihatannya dikit kan. Tapi kalau kita pakai piring yang kecil, itu cenderung udah cukup aja karena ya kelihatannya udah banyak gitu. Jadi ukuran piring juga mempengaruhi. Nah ini berarti akan aku rekomendasikan banget nih Bunda untuk terutama untuk universitas nih, biar piringnya kecil-kecil aja. Kita juga akan terjaga dari mulai berat badan, masa tubuh, semuanya harus kita jaga ya demi keberlangsungan kita juga ya Bunda ya. Itu kan sama aja menjaga kesehatan ya, investasi tadi Bunda sampaikan. Oke Bunda, ada lagi yang disampaikan Bunda? Mungkin untuk Hamka Muda semua, kalau kita mau melakukan perubahan perilaku untuk pola makan yang lebih baik gitu ya, mulai dari sekarang. Jadi jangan ditunda-tunda lagi karena tidak ada hari esok untuk melakukan investasi kesehatan ya, harus dimulai dari sekarang, mumpung masih muda. Baik, Hamka Muda itu menarik sekali yang disampaikan Bu Imas, bahwasanya kita yang ingin diet itu mengatur pola makan. Jadi diet itu bukan kita untuk ngurusin ya. Jadi bener banget. Banyak banget mindset terutama anak-anak muda sekarang ya, anak-anak gaul sekarang itu yang gue lagi diet nih kayak gini-gini. Jadi diet itu nggak menyengsarakan ya. Nah betul. Diet itu harus bikin kita happy. Nah betul sekali. Jadi pola makan seperti apa yang harus kita jaga adalah sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan indeks massa tubuh kita. Nah cara menghitung indeks massa tubuh nanti akan kita sertakan di kolom ini. Nah baik Hamka Muda, tadi pesan Bunda Imas sangat menarik sekali bahwa kita itu menjaga kesehatan, menjaga pola makan untuk investasi kita di masa yang akan datang. Jadi tabungan kita ini akan kita panen besok ketika kita udah punya anak, cucu, bahkan cicit insya Allah ya Bunda ya. Bayangannya jauh banget. Jadi tetap jaga pola makan, gizi seimbang harus tetap jalan ya Bunda. Aktivitas fisik juga harus tetap kita jaga agar kita tidak, pertama tadi Bunda sampaikan, tidak malas. Terus kemampuan kognitif kita akan meningkat ya, tidak lemot istilahnya. Jadi memang benar kalau komputer yang udah lemot itu memang ada yang salah nih di dalamnya ya. Harus kita refresh. Nah, yang terakhir tidak ngantukkan. Nah, mungkin Hamka Muda juga sering merasakan, aduh baru jam 10 kok udah ngantuk. Kok aku banget sih kayak gitu. Nah, itu hati-hati Bunda. Mungkin ada makanan yang terlalu banyak kita konsumsi. Atau tadi anemia misalnya. Nah, atau anemia. Jadi jangan menyalahkan dosen ketika kalian lagi kuliah daring kok ngantuk. Nah itu balik lagi kita introspeksi diri kita, mungkin ada gizi seimbang yang belum kita penuhi. Baik Hamka Muda, untuk lebih lengkapnya terkait dengan pengabdian dari Bunda Imas, yakni penampingan guru dan orang tua dengan modul gizi seimbang dalam I Help You UHAMKA, I Help UHAMKA maksud kami, silahkan nanti bisa langsung diakses di laman berikut ini. Nanti akan kita sertakan jurnal beliau juga. Baik Hamka Muda, tidak terasa kita sudah di penghujung kita Bunda. Saya selaku pembawa acara pada sesi ini, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Terima kasih sekali Bu Imas atas waktu dan kesempatannya. Nanti kalau kita bisa berkesempatan lagi untuk kolaborasi, kita kolaborasi lagi ya Bunda ya. Baik, terima kasih Hamka Muda. Sampai jumpa di edisi Paper Talk selanjutnya bersama saya Sulis dan kru yang bertugas pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.